Bentuk kesadaran KNPB yang ulang tahun KNPB yang ke-17, kami berkomitmen bahwa kembali ke pangan lokal. Papua! Papua! Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat KNPB melantik Badan Pengurus baru KNPB Wilayah Sentani, dan kegiatan pelantikan pengurus ini juga dirangkai dengan perayaan hari ulang tahun ke-17 KNPB di lapangan Pasar Lama Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu 19 November 2025. Informasi lebih lengkapnya terkait momen ini kita sudah terhubung bersama rekan Putri Nurjana Korita, wartawan Tribun Papua. Rekan Putri Nurjana, silakan informasi selengkapnya. Ya, baik, rekan Justina dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, melaporkan terkait dengan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB merayakan hari ulang tahun ke-17-nya dengan cara beribadah, makan bersama, sekaligus melantik pengurus baru KNPB Wilayah Sentani, bertempat di lapangan Pasar Lama Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Rabu kemarin 19 November 2025. Dalam acara ulang tahun ke-17 tersebut, KNPB mengangkat tema besar yakni 17 tahun konsisten melawan secara demokratis untuk menentukan nasib sendiri, dengan subtema merajut persatuan, memperkuat basis, menegakkan revolusi demokrasi di Papua. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua, ibadah, menyanyikan lagu Mars KNPB, pembacaan sejarah KNPB sejak tahun 2028 sampai 2025, dan pelantikan KNPB di wilayah Sentani, kemudian diakhiri dengan makan bersama. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat KNPB Agus Kosai mengatakan perayaan ulang tahun ini bertujuan untuk merefleksikan perjalanan panjang KNPB. Walaupun masih berusia remaja, tetapi dari sisi perlawanan, KNPB memberikan sejumlah kemajuan dalam mendidik rakyat, juga membangun konsolidasi nasional, internasional, bahkan konsolidasi di rakyat Papua ini dinilai juga telah berkembang. Namun tak dipungkiri Kosai, KNPB juga menghadapi berbagai tantangan, yakni gugurnya anggota KNPB hingga mencapai puluhan orang demi mempertahankan gerakan damai di Papua. Kosai mengatakan perlawanan damai KNPB di wilayah perkotaan mengandalkan pengeras suara, mic, dan spanduk. Itu merupakan senjata melawan kolonialisme Indonesia yang tetap konsisten hingga hari ini. Kosai mengemukakan bahwa saat ini kondisi Papua sedang kritis dan tidak baik-baik saja, di mana negara membuang semua ruang serta menindas orang Papua dari berbagai aspek kehidupan, yakni pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanah-tanah yang diambil alih dengan kekuatan militer. Justina dan juga Tribuners, Kosai mengatakan hal itu sebabnya yang KNPB membangun penyadaran supaya tanah-tanah tidak boleh dijual atau dilepas oleh rakyat Papua. Bangsa yang besar itu, kata Kosai, harus menghormati nilai-nilai budaya yakni tanah, manusia, dan eksistensinya sebagai salah satu bangsa yang bisa menentukan nasib sendiri. Sementara itu, juru bicara internasional KNPB Victor Yemo mengatakan setiap generasi memiliki sejarahnya masing-masing. Sejarah KNPB yang dimulai pada tahun 2008 dengan melanjutkan tombak yang ditinggalkan oleh Presidium Papua TCOLY. Victor mengatakan jika dibandingkan dengan perjuangan beberapa tahun silam, hari ini semua orang bisa dengan mudah mengakses informasi, berbeda dengan dahulu di mana orang tua yang mengeluarkan kata Papua saja harus ditangkap bahkan di penjara. Dalam situasi yang sangat tertutup itu, sebelum KNPB lahir ada juga organisasi yang lain. Namun KNPB lahir sendiri dari pemikiran bahwa perlu dibentuknya organisasi yang mampu merangkul seluruh gerakan perlawanan dan ambil alih gerakan sipil di perkotaan. Victor mengungkap dalam HUT ke-17 tersebut, pihaknya berkomitmen untuk memusatkan segala perjuangan dimulai dari dalam negeri. Oleh karena itu, membesarkan perjuangan diplomasi atau dimanapun diutamakan dari dalam negeri itu sendiri. Senada dengan Kosai, Victor menilai saat ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengambil tanah-tanah milik rakyat dengan cara ilegal, yakni lewat sertifikasi tanah yang didaftarkan lewat Badan Pertanahan Nasional. Artinya pemerintah tidak perlu lagi memakai militer untuk merampas tanah milik rakyat, tetapi cukup dengan aturan dan perundang-undangan. Hal yang dikatakan
Ketua Umum KNPB sendiri, Kosai, mengatakan bahwa ancaman baru bagi rakyat Papua, yakni negara tengah melakukan sertifikasi tanah milik rakyat, dan dia pun mewanti-wanti bahwa Papua akan bernasib sama dengan suku aborigin di Australia. Pada kesempatan itu, Tribuners dan juga Justina, Victor mengatakan cara penaklukan yang dilakukan secara ilegal di atas tanah ini akan dilawan oleh cara-cara legal oleh rakyat Papua. Oleh karena itu, jalan satu-satunya KNPB akan membangun organisasi perlawanan, dan di situ kita merayakan dan refleksikan perjalanan panjang KNPB. Kalau dilihat dari usia manusia hanya usia remaja, 17 tahun itu memasuki usia remaja. Tapi dari sisi konteks perlawanan, saya pikir KNPB torekan sejumlah kemajuan yang mendidik rakyat, juga membangun solidaritas internasional, nasional, bahkan konsolidasi rakyat di Papua itu menjadi kemajuan yang kita capai. Tapi di balik kemajuan itu juga kita hadapi tantangan-tantangan, terutama kita korbankan 30-40 personil KNPB gugur demi mempertahankan gerakan damai di Papua bersama KNPB sebagai media dan gerakan perlawanan damai di kota. Kita melakukan perlawanan damai hanya mengandalkan megapon, mic, bendera perlawanan, spanduk, itu menjadi senjata kami melakukan perlawanan di Papua. Dan hari ini konsisten sampai kita masuk di 2017, itu bagian dari konsistensi dan sikap militansi terhadap penindasan di Papua oleh kolonial Indonesia di Papua. Jadi bagi kami itu bagian dari refleksi juga membangun emosional bersama di HUT ini untuk membangun penyadaran lagi yang lebih luas, termasuk sejumlah hal yang tadi saya sampaikan di sambutan saya. Konsolidasi internasional, nasional, juga rakyat Papua, juga mereka yang ada di rimba raya yang berjuang. Karena mereka punya tujuan hanya satu, hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Itu cita-cita leluhur bangsa ini ada di sini. Hari ini negara membungkam semua ruang. Dan mereka menindas orang Papua dari berbagai aspek kehidupan. Dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, semua aspek. Di mana tanah-tanah tadi kita sudah bilang bahwa mereka ambil alih dengan kekuatan militer, apalagi kalau dong tetapkan aturan-aturan yang tadi kawan jubir internasional bicara itu mereka tetapkan, itu ancaman bagi rakyat Papua. Belum ada itu saja rakyat ini sujual tanah. Tanah ini bukan milik kita lagi. Iya toh? Tanah adat ini bukan milik kita. Ini orang luar yang datang menempati tanah ini. Anak cucu kita kemana mereka? Masa depan anak cucu kita ini akan diapakan? Jadi jangan sampai masa depan itu sama dengan aborigin kedua di Papua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.